Jadi begini Bapak, yang disebut dzikir habis salat 100 itu ada aurad daripada kaum salihin bagi orang yang ngalamin dana rendah. Ngalamin apa? Dana rendah, bukan darah. Ngalamin dana rendah, pengen dikasih keluasan rezeki. Di antara zikirnya disuruhlah membaca habis sholat sallallahu alaihi Muhammad 100 begitu. Di antaranya dengan kaki tasyahud akhir gitu, supaya ingat sholat ini yang ngajarin Nabi Muhammad begitu. Jadi terima kasih. Maka itu melain urusannya lain, itu melain, itu buat orang-orang yang hidupnya galau, puyeng, mikirin cicilan, itu baca begitu disuruhnya. Kalau Bapak kemudian saya sih udah nggak butuh sama duit, ya langsung aja lah istighfar gitu Pak. Iya, itu bagus istighfar. Ini mau buat mereka aja, nggak, bukan kayak model begini. Ini kan nggak puyeng-puyeng amat sama duit kan, kagak. Hah? Tapi nyengirnya ini saya curiga ini. Begitu. Jadi itu begitu Bapak. Itu begitu. Itu begitu. Wiridan aja di At-Tawwab ini, meski diajarin tuh istighfar segala macam, kalau giliran ngaji ngerti ini Ustadz Dr. Sardi ini enggak mau tuh istighfar 3 lihatullah syarikalah, sebab waktunya kepotong, keburu isya. Kalau bilang gitu ngajinya cuma semenit langsung doa, dia kasihan Bapak ngomel lagi, jadi dia ngerti tuh. Udah yang penting ini doa aja dah begitu. Kadang juga belum waktunya qomat, daripada petunjuknya itu udah qomat aja, ngelihat kita udah datang biar ngaji banyak. Saya tahu itu biar ngaji banyak. Jadi kalau buat kita cerdas namanya, karena waktunya segitu masalahnya waktunya. Jadi itu yang namanya situasional dia begitu. Tapi kalau nggak giliran ngaji mah dia juga wiridnya panjang, doa aja panjang banget, doa bisa dari maghrib sampai isya nggak kelar. Itu begitu. Jadi cakep namanya. Jadi yang itu nggak perlu dipertentangkan maksud kami. Kalaulah kemudian kita langsung istighfar 3, bagus begitu, bagus. Jangan begitu. Jadi biarkan saja. Jadi kalau kita pengen diberi kesuburan, itulah diantara wiridnya. Dengan caranya juga diajarin kayak begitu. Kakinya masih tasahud airan. Ini yang kita ajarin sama banyak kawan-kawan majelis nih. Kenapa kita ajarin tuh sama banyak kawan majelis? Saya nggak pengen teman-teman majelis nih yang duduk mau ngaji ini hidupnya susah, nggak mau. Karena bingung begitu. Kalau susah tuh ampe ngeganggu di mata, ampe dia nanya tuh sama dia punya bini, kenapa mata saya ini setiap lihat dompet nggak lihat apa-apa. Begitu. Iya, nggak lihat apa-apa. Nah, biar nggak ngalamin susah, Imam Damiri riwayatkan hadis. Kata Nabi, man shalla alayya kulla yaum khamsami'ati marrah lam yaftakir abadan. Siapa orang yang baca solawat kepadaku 400 saban hari, kalau ngelihat jidatnya saudara ini kan demen kredit, maka 500 dikredit kan lebih enak lagi ya kan. Dohor 100, asar 100, maghrib 100, isya 100. Lam yaftakir abadan, niscaya nggak bakal ngalamin susah seumur Makanya kalau teman majelis kami morat marit ekonominya, kami nggak ada yang kami puji, duh kasihannya, kagak. Pasti kami colok-colok, pasti kagak baca,
punya doang, golok biar kata punya banyak. Ada musuh kagak dipakai, ya mati. Bener nggak? Ada macan, golok mau ada, tapi nggak dipakai, diterkam. Maka kita dikasih wiridan. Sebab saya nggak pengen teman-teman majelis ini dengan ngaji hidupnya tambah rusak ekonominya, enggak mau. Yang akhirnya yang disalahin majelisnya banyak, yang disalahin oleh orang yang awam majelisnya banyak. Kayak ibu-ibu, bapak-bapak aja coba, bininya mau ngaji bacanya bukan alhamdulillah, istighfar. Bang, alhamdulillah bis lebaran ini di kampung kita ada pengajian lagi. Kata dia nih lakinya, astagfirullah, innalillahi wa inna raji'un, sambil tepuk jidat, innalillah. Lo kenapa? Innalillah, musibah. Seragam yang kemarin belum lunas, ini seragam baru lagi nih. Gara-gara itu kata lakinya, udah gak usah ngaji. Tuh, yang disalahin ngaji, padahal nggak ada di ngaji itu. Kayak kita ngaji nih, pakai bayar nggak ini? Bayar nggak? Kagak. Pakai daftar nggak? Kagak. Ngaji Islam itu terbuka. Ini makan satu, rusak semuanya. Begitu. Begitu. Oleh karena itu kami ini berkeinginan jangan sampai kaum muslimin itu ngalamin susah hidup. Sebetulnya kaya itu macam-macam. Ada kaya zahir, ada kaya batin. Begitu. Karena ini yang bikin oleng ini urusan keuangan. Yang bikin oleng itu langkah aja dikit dia, langkahnya. Begitu. Supaya tidak oleng. Kenapa? Kadang orang keliru begitu memahami tentang dunia. Gua mau gak sama dunia, mau ngapain? Selawat ya pengennya rezeki mulu. Gua gak dah. Ini orang tidak paham agama. Lo dalam Islam ada bab zakat, pakai apa? Lo dia kagak mau. Bagaimana mau mengamalkan ajaran Islam zakat kalau dia nggak punya duit? Bagaimana dia pengen haji? Bagaimana dia pengen umroh? Bagaimana pengen dia sedekah? Bagaimana pengen nyantun yatim? Maka keseimbangan hidup itu perlu. Agama tidak pelit, diajarin kita, cuman kita kurang suka sama wiridan. Ada aja alasannya. Baca sholawat lah mintanya duit. Iya mau apa kek? Yang penting baca sholawat bagus. Yang penting baca dulu. Nanti urusanmu nanti Allah. Nah, inilah diantara kami ini salah satu orang yang mempromosikan sholawat. Sebab wiridan yang tanpa syarat, wiridan yang tanpa waktu, kapan ngadep kiblat atau tidak, punya wudhu atau tidak, sholawat. Dan sholawat itu adalah paling cakepnya. Waktu Nabi nanya sama malaikat Jibril alaihi salam, ya Jibril, ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala. Jibril, amalan apa yang paling didemenin sama Allah? Jibril jawab, as-salatu alaika ya Rasulullah, baca sholawat. Maka kemudian itu nyuruh baca begitu tuh karena urusan orang-orang yang suka ngeluh masalah duit itu aja Bapak, tidak lebih. Karena itu kami supaya kawan-kawan kami ini jangan ngalamin stres, jangan oleng sampai bajunya dekil, kucel, kumel, rambutnya acak-acakan, yang kata temannya kayaknya udah sufi. Bener, sulit finansial. Apaan? Sufi. Apaan? Iya, biar enggak sufi, biar dikasih mudah. Hanya itu aja, tidak lebih. Begitu, tidak lebih. Karena sholawat itu membahagiakan. Sholawat itu membuat kita bahagia dunia dan akhirat.
Kata ulama, adimis salata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Kontinyukanlah bersolawat kepada Nabi, sebab solawat pasti diterima sama Allah. Amalan kita sholat bisa diterima bisa enggak. Kemarin habis ngaji tentang khusyuk, betapa yang diterima yang khusyuk. Zakat bisa diterima bisa enggak, haji bisa diterima bisa enggak, kecuali yang pasti diterimanya sama Allah, sholawat. Karena itu ada kiai memotivasi kita supaya baca sholawat. Itu aja terkait dengan sholawat. Begitu habis sholawat baru istighfar dan seterusnya. Ini biar kita terpaut sama Nabi. Karena apalagi di zaman akhir begini, orang tuh lihat banyak yang mencaci habaib, mencaci ulama. Itu sumber utamanya kurang baca sholawat. Beneran, kalau dia baca sholawat enggak oleh. Zaman corona kemarin, kawan-kawan majelis kita enggak stres-stres amat. Kenapa? Demen baca sholawat. Kalau mau testimoni banyak Bapak ini yang hadir, banyak macam-macam. Baca sholawat, baca sholawat, baca sholawat. Jadi itu mau sholawat tuh kurang lebih karena begitu apa? Tidak lebih. Jadi pesan saya yang sholawat habis sholat tuh 100 tuh, kalau saudara merasa saya sih duitnya enggak berseri, ya enggak usah baca kayak begitu. Kalau saya bukan enggak berseri lagi, emang serinya aja kagak ada, itu mau kudu baca tuh gitu. Sadali gimana, serinya kagak ada begitu, mau berseri ya baca aja lah. Pesan saya, ajarin anak, ajarin mantu, ajarin cucu, suruh baca sholawat biar tinggi derajatnya. Ini paling penting. Beneran, beneran begitu, beneran. Kemudahan demi kemudahan itu banyak berkat baca sholat. Ini mau ama yang punya YouTube ini aja nih, nanyanya testimoninya habis ngaji. Jangan kita, karena kita salah satu yang mempromosikan baca sholawat. Kalaulah sholawat Muhammad adalah wiridan pendek, pengen yang panjang, dalail udah kami bagi. Dikasih dalail panjang amat, kasih sholawat Muhammad pendek amat. Ini mau baca mau kagak? Jadi bingung juga di kita. Jadi ala kulli hal, kita jangan mau terprovokasi. Biarin ada saudara kita baca sholat mintanya duit, enggak apa-apa. Yang penting baca sholawat dulu. Kayak bocah, ibadahnya karena pengen dikasih beli petasan kalau lebaran sama bapaknya puasanya, enggak apa-apa. Lu nggak usah puasa kalau bakal minta petasan, lu belum ikhlas ya tambah kagak mau puasa. Bener nggak? Jadi ada kelasnya bayi itu dikasihnya bubur, jangan singkong. Kelasnya bayi bubur, ada yang orang dewasa kelasnya singkong. Jadi kurang lebih demikianlah kalau baca sholawatmu, tidak lebih dari itu. Wallahu a'lam.